Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, darah, oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Di Jumat Agung ini kita mau rayakan betapa karya terbesar dalam hidup kita karena anugerah Tuhan semata. Tuhan telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Kita pujikan namanya lebih-lebih lagi. Haleluya. Kita mau katakan, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya
keselamatan. dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Kita mau terus pujikan nama Tuhan dengan penuh bersukacita. Seperti ada tertulis, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita mau yakin dan percaya, kita begitu berharga di hadapan Allah. Karenanya, kita mau terus bersyukur, karena Allah begitu baik atas hidup kita. Kita masuk ke dalam kebenaran firman, kita pujikan dengan penuh rasa syukur, dengan segenap hati kita. Oh, katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita pujikan ini dari awal. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kami sembah. Sikararara. Haleluya. Sikararara. Sikararara. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, puji kebaikannya. Oh, sana. Oh, sana. Haleluya. Sembah-Mu, hati kami mau sembah-Mu. Oh, haleluya. Kita mau katakan bersama-sama dengan lebih lagi. Karya terbesar dalam hidupku, Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami berteriak karena kami begitu bersyukur karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Biarkan hati kami menyerukan nama-Mu Tuhan dan berterima kasih. Yesus, Yesus, Engkau kami kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang tak layak Tuhan, Kau layakkan oleh darah-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu semata Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan itu sendiri. Yang rela memberikan nyawa-Mu Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan memasuki kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mau ajar kami lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi umat yang mau taat dan setia kepadamu dalam setiap langkah hidup kami. Biarkan hati kami Engkau mau hiburkan. Hati kami mau Engkau isi Tuhan dengan firman-Mu. Sehingga kami berlimpah-limpah dengan sukacita dan berkat. Kayak bahwa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya apa yang beliau sampaikan Tuhan merupakan kebenaran dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua di sini yang selalu akan bersyukur karena anugerah dari Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat mendengarkan ibadah. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ibadah memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setiamu. Hari ini kami boleh memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih waktu yang indah Kau berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah jam pemberitaan firman ini Engkau ambil alih, urapi hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Engkau, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh gereja memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mengerti apa arti dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudaraku, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema arti kematian Yesus Kristus bagi orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 47. Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ayat 46, saudaraku, Alkitab mencatat ketika Yesus mati di kayu salib, saat-saat terakhirnya dia berkata, "Kuserahkan nyawaku." Jadi Yesus rela mati menyerahkan
nyawanya. Nah sekarang saudaraku, ini yang perlu kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Arti kematian Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Mengapa gereja selalu memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus? Karena ini penting supaya gerejanya, yaitu saudara dan saya, paham, mengerti untuk apa Yesus Kristus mati. Untuk apa dia merelakan nyawanya di kayu salib, saudaraku. Nah ini yang perlu kita ketahui. Saya mencatat ada 3 hal penting yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti arti kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Yang pertama, saya mau mengajak kita terlebih dahulu membaca di dalam Perjanjian Lama bagaimana Nabi Yesaya sudah menubuatkan makna kematiannya. Kemudian nanti kita akan baca di dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma. Yang pertama mari kita buka dulu Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 600 tahun sebelum kematian Yesus Kristus, sebelum kelahirannya dan kematiannya, telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Mesias itu datang dan dia mati untuk menggantikan dosa kita dan ditimpakan kepadanya, saudaraku. Mari kita baca lagi di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi hal yang pertama, arti kematian Yesus Kristus bagi orang yang percaya adalah sebagai pengganti hukuman yang seharusnya kita tanggung. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Artinya karena kita semua manusia yang sudah berdosa harusnya akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi Allah yang menciptakan kita yang segambar dengan Dia tidak ingin manusia itu mati karena dosanya. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Dan dosa kita itu ditimpakan kepadanya, kepada Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus adalah menanggung dosa kita. Ada beberapa ayat yang saya mau bacakan kepada kita penjelasan soal ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara lihat, Yesus yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa,
menjadi dosa. Orang yang mati di kayu salib adalah orang yang berdosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahannya. Tapi dia harus dihukum, dan itu untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh kitab perjanjian lama. Jadi hal yang pertama, saudaraku, arti kematian Yesus Kristus bagi orang yang percaya adalah sebagai pengganti hukuman yang seharusnya kita tanggung. Yesus menanggung dosa kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, saudara perhatikan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, saudaraku, bapak-bapak rohani mula-mula, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, percaya bahwa segala dosa-dosa mereka, bahkan dosa manusia, sudah ditimpakan kepada kematian Yesus. Maka saudara juga harus percaya bahwa dosa-dosa saudara itu sudah ditimpakan kepada kematian Yesus Kristus. Pertanyaan penting yang timbul bagi kita adalah, apakah dosa setiap orang secara otomatis sudah selesai, sudah ditanggung di kayu salib oleh Yesus? Apakah semua orang secara otomatis selesai itu? Saya mau katakan, Alkitab menjelaskan tidak. Melainkan bisa semua orang dosanya ditimpakan ke sana apabila apa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita perlu mengaku dosa kita. Ada pengakuan dosa. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Sama ketika Yesus mati di kayu salib. Orang yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu, orang yang berbeda. Yang satu mengaku bahwa dia adalah orang yang berdosa. Yang satu mencelah, mengatakan kalau engkau adalah nabi, kalau engkau adalah raja itu, selamatkanlah dirimu. Tetapi yang satu berkata, kita memang orang berdosa. Lalu dia berkata, ingatlah aku, ya guru, ya Tuhan, ya raja. Pengakuannya. Maka Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada pengakuan dosa yang harus kita lakukan. Maka Yesus menanggung segala dosa kita itu. Itu penting. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan segala kejahatan kita. Saudara boleh baca nanti itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu hal yang pertama, kita perlu mengaku dosa. Jadi tidak secara otomatis. Memang dosa kita ditimpakan kepada Yesus, kita tahu itu. Tapi tidak secara otomatis. Kita perlu melakukan pengakuan dosa. Yang kedua, tidak hanya cukup pengakuan dosa. Kita perlu bertobat. Mari kita baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka. Sebelumnya kita boleh baca, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat sebelumnya. Lalu dia berkata, Petrus ayat 38, bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudaraku, pengampunan itu, pengakuan dosa itu perlu disertai dengan pertobatan. Itulah sebabnya sebelum kematian Yesus Kristus, Yesus berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Mari kita baca dulu Lukas 24 ayat 44. Ayat 44. Di situ dikatakan, saudaraku, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ini berbicara soal kematiannya. Ayat 47 di situ dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kematian Yesus Kristus itu harus disampaikan kepada dunia adalah untuk pengampunan dosa, dan berita pengampunan dosa ini perlu diketahui oleh banyak orang, termasuk saudara dan saya. Jadi pengampunan dosa yang Tuhan lakukan di kayu salib tidak secara otomatis. Perlu pengakuan dosa dan perlu disertai dengan pertobatan. Alkitab juga berjanji di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayatnya 14 bahwa ketika kita berbalik dari jalan-jalan kita yang lama yang penuh dosa itu, maka janji Tuhan akan memulihkan kita. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, saudara perhatikan, ini janji firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dikatakan firman Tuhan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, perhatikan, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ini artinya bertobat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, aku ini kasih Tuhan Yesus Kristus bahwa kita perlu mengaku dosa dan juga bertobat, berbalik. Lalu yang terakhir, bagaimana pengampunan dosa itu, bagaimana dosa kita ditimpakan di kayu salib. Yang ketiga adalah setelah kita bertobat, kenakan hidup baru di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mau hidup yang baru, dosa kita sudah diampuni, maka saudaraku, kita harus ada di dalam Kristus. Artinya kita harus mengenakan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Maka poin yang pertama, arti kematian Yesus Kristus ini berlaku kepada kita.
sebagai pengganti hukuman yang seharusnya kita tanggung. Yang kedua, saudaraku, arti kematian Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Mari kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi saya mau tekankan kepada kita, arti kematian Yesus Kristus yang kedua adalah membawa kita kembali kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Ketika Allah menciptakan manusia itu di dalam kitab Kejadian menurut gambar dan rupa Allah. Dalam pasal 3 manusia itu berdosa, lalu jauh dari Allah, dan seterusnya. Allah tidak ingin manusia itu terus jauh daripadanya. Maka Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, mati di kayu salib, menggantikan dosa kita di sana, dan membawa kita kembali kepada Allah Bapa. Kita dipulihkan kembali di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Jadi Allah menebus orang-orang berdosa lewat kematian Yesus di kayu salib. Kita sudah baca tadi di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5-nya, dan kita boleh baca lagi nanti itu mulai ayat 4 sampai 6 termasuk yang kelima. Sekarang mari kita baca dulu 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Di situ dikatakan firman Tuhan, saudaraku, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi lewat kematian Yesus Kristus kita sudah ditebus, dibeli, supaya kita tidak lagi dalam dosa dan kita dipulihkan, saudaraku. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dikatakan firman Tuhan ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, arti kematian Yesus Kristus yang kedua yang perlu kita ketahui adalah Dia membawa kita kembali kepada Bapa, kepada Allah yang menciptakan saudara dan saya. Artinya status kita dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itulah firman Tuhan yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Saudara perhatikan kitab Yohanes pasal 1 ayat 12. Di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi orang yang menerimanya, Yesus yang datang ke dunia ini, saudaraku, Yesus yang mati di kayu salib itu, orang yang menerimanya, di situ dikatakan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan membawa kembali kepada Allah, status kita dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah. Tidak lagi yang terhilang itu. Kita sudah dibawa kembali kepada Bapa, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah itu sendiri. Jadi saudaraku, maka perlu saudara dan saya tetap berada di tangan Allah. Jangan di luar dari Allah. Allah memperhatikan setiap umatnya, dikatakan. Bahkan menjaga kita seperti biji matanya. Oleh karena itu saudaraku, bahwa kita sekarang sudah kembali dibawa kepada Allah, jangan lagi saudara melepaskan diri. Karena Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa saudara, maka tetaplah saudara ada, melekat kepada Allah. Sebab ketika saudara lepas dari Allah, maka iblis akan
menangkap saudara. Sebab dikatakan, sebab lawanmu iblis itu seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam. Iblis selalu untuk membawa manusia itu ke dalam dosa supaya ada temannya masuk neraka, saudaraku. Maka saudara tetaplah di dalam Allah karena Yesus sudah membawa kita kepada Allah. Jangan lagi saudara bermain-main lagi dengan dosa. Saudara berkata, oh kan Yesus sudah mengampuni kita di kayu salib, maka perlu kita berdosa. Nggak bisa, saudaraku. Alkitab mengajarkan supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus dosa kita. Jadi jika saudara di luar dari Allah, maka saudara akan mati. Kalau bisa kita gambarkan, saudaraku, ikan itu hidup di dalam air. Ketika dia keluar dari air, dia mati. Tidak melekat kepada air, tidak menempel kepada air. Pohon pun demikian. Pohon kalau sudah tercabut akarnya dari tanah, dia akan kering menjadi mati. Makanya Yesus menggambarkan di dalam Injil Yohanes pasal 15 bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya, rantingnya. Tapi kalau kita sudah keluar dari Yesus, kita akan menjadi kering dikatakan. Itu gambaran yang jelas, saudaraku. Oleh karena itu, jangan lagi kita keluar dari Allah, saudaraku. Karena dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Jelas. Kita sudah singgung tadi bagaimana manusia pertama itu jauh dari Allah karena dosanya. Yesaya 59 juga berkata ayat kedua, yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa kita dan kejahatan kita, saudaraku. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk itu, supaya kita dibawa kembali, dipulihkan kepada Allah. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, arti kematian Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Mari kita baca dulu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku, bahwa kematian Yesus Kristus, Alkitab mencatat dia meninggalkan teladan bagi kita dan kita perlu mengikuti. Di situ dikatakan jejaknya. Jadi tidak hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kematiannya menebus dosa kita. Tidak cukup hanya di situ. Arti kematian Yesus Kristus, iya, menggantikan hukuman kita, iya. Kemudian yang kedua tadi saya sudah katakan, membawa kita kembali kepada Allah. Status kita dipulihkan, iya. Tapi tidak berhenti di situ. Yang ketiga, ini penting saudaraku, bahwa kita sebagai pengikut Kristus perlu meneladani Yesus Kristus. Di situ dikatakan, jelas saudaraku, perhatikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi tidak bisa berhenti hanya menerima pengampunan, tapi kita perlu mengikuti jejak Yesus Kristus. Mengikuti teladannya. Teladan apa yang perlu kita pelajari dari Yesus? Jelas tadi saudaraku, di situ dikatakan bahwa Kristus pun telah menderita. Jadi saudaraku, sebelum masuk ke penderitaan ini, saudaraku,
Saya mau jelaskan dulu teladan apa yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah teladan Yesus, yaitu taat kepada Bapanya. Ketika Yesus mau mati di kayu salib, dia berdoa sampai meneteskan keringat, yang sampai disebut itu keringat yang luar biasa pergumulan, saudaraku. Lalu dia berkata, kalau memang bisa, janganlah dia lalui itu. Tetapi dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, ya Bapa. Lalu dia menyerahkan nyawanya ketika dia mati. Saudaraku, itu bentuk ketaatan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Memang dia datang ke dunia untuk itu. Dan dia taat untuk itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Mari kita baca. Filipi pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat kepada Bapanya. Dia mau mati, menanggung penderitaan dan menjadi dosa, dikatakan tadi sudah kita baca ayatnya. Dia taat, saudaraku. Inilah teladan yang pertama yang perlu kita ikuti. Taat kepada Bapanya. Kalau saudara baca nanti dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 46, bagaimana Yesus taat kepada Bapanya. Demikianlah kita perlu taat kepada Allah Bapa kita. Bagaimana kita menaati Allah, saudaraku? Caranya adalah dengan mengikuti firman-Nya. Apa yang diajarkan Allah lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang kita percayai ini adalah firman Allah. Lewat ajaran-ajaran Yesus Kristus, lewat ajaran-ajaran para rasul, maka kita taat kepada Allah. Jangan sekali-kali memberontak kepada Allah. Jangan sekali-sekali melanggar firman Allah demi untuk memuaskan kedaginganmu, demi hawa nafsumu, demi keinginanmu. Mungkin karena uang, mungkin karena jabatan, saudara menyalahi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan harus bisa meninggalkan itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Justru kita harus meneladani Yesus Kristus. Itulah hal yang pertama. Yang kedua, apa yang kita perlu pelajari dari keteladanan Yesus ini, yaitu tadi di dalam kitab 1 Petrus pasal 2, yaitu penderitaannya itu. Artinya apa? Rela berkorban. Yesus rela berkorban. Filipi 2 ayat 5 sampai 9, saudara perhatikan. Saya akan bacakan mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, saudaraku. Yesus yang tadinya bersama-sama dengan Allah, dia meninggalkan surga. Luar biasa. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu. Dia datang menjadi manusia, rela menderita, dihina, disiksa, dibunuh, mati. Penderitaan yang luar biasa. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sekarang ini sudah tidak mau lagi rela berkorban. Tidak mau rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mau rela berkorban untuk gerejanya Tuhan.
tapi justru mengorbankan gereja Tuhan, mengorbankan orang lain. Jangan kita balik, saudaraku. Itulah teladan yang perlu kita teladani dari Yesus, rela berkorban. Katakan amin. Amin. Mari, kini saatnya bagi kita sebagai umat orang yang percaya, rela berkorban untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk gerejanya. Yang terakhir, teladan apa yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus adalah mau mengampuni. Sebelum Yesus mati, dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 34, mari kita lihat. Lukas 23 ayat 34. Di situ dikatakan, saudaraku, sebelum Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, 34 dia berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, perhatikan. Yesus mau mengampuni orang yang membunuhnya, yang memfitnahnya, yang memaksakan untuk disalibkan. Dia mau mengampuni, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, teladan yang perlu kita teladani dari Yesus adalah mau mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita. Adakah orang yang telah menyakiti hatimu? Adakah orang yang sudah berbuat jahat kepadamu? Saudara, lepaskan pengampunan. Itulah yang diteladani oleh Yesus. Lewat demikianlah orang itu akan bertobat. Orang itu akan tahu bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang memang mengikuti jejak Yesus, yang mau mengampuni. Jangan ada lagi anak Tuhan yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Mungkin saudara sakit hati kepada negara ini, sekarang bertobat. Mungkin saudara menyalahkan bangsa ini, saudara bertobat. Mungkin saudara menyalahkan orang tua saudara, saudara bertobat. Mungkin saudara menyalahkan orang-orang di sekitarmu yang menganggap ketidakberhasilanmu karena orang lain, saudara bertobat, ampuni, lepaskan pengampunan itu, baru Tuhan akan memulihkan kita. Saya yakin dan percaya, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini boleh membekali kita arti kematian Yesus Kristus bagi kita, saudaraku. Dan sebentar juga kita akan memperingati kematian Yesus Kristus lewat perjamuan kudus. Saya yakin dan percaya, saudaraku, biarlah firman ini boleh membawa perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu arti kematian Yesus Kristus bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami semua. Materaikan firman-Mu ini, Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini kami boleh menjalani hidup yang Kau percayakan. Kami sudah mengerti arti kematian-Mu di kayu salib untuk menanggung dosa kami, menggantikan hukuman yang harus kami derita. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mati di kayu salib untuk memulihkan status kami, membawa kembali kepada Bapa Allah. Dan juga kematian-Mu Yesus Kristus memberikan teladan bagi kami yang perlu kami ikuti. Itulah firman-Mu yang mengajarkan kami. Kami tidak mau hanya sekedar pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu, sebab itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Meteraikan firman-Mu ini, Tuhan. Dan sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus, memperingati penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi kami. Hamba berdoa, persiapkan setiap hati kami semua. Tuhan memberkati roti yang melambangkan tubuh Yesus yang rela menderita, dan memberkati anggur atau sirup atau apapun yang kami pakai saat ini untuk melambangkan darah Yesus Kristus. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, Tuhan, kami mengingat penderitaan-Mu, dan kami juga rela berkorban, rela menderita untuk
pekabaran Injil yang harus didengar oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pegang roti. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Saudaraku, peganglah roti di tangan kananmu, angkatlah melebihi atas kepalamu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, dan untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuhnya. Haleluya. Dan sekarang saudaraku, peganglah cawan yang berisi anggur ini, angkatlah melebihi atas kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus untuk memperingati kematiannya di kayu salib yang hari ini kita peringati, kita rayakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudaraku, naikkanlah ucapan syukurmu atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menderita di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat karyamu, karya keselamatan yang kau lakukan lewat kematianmu Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pemulihan yang kau berikan bagi kami. Kami sudah dipulihkan, status kami menjadi anak-anak Allah. Engkau sudah menanggung dosa kami dan menggantikan dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga memberikan teladan bagi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk terus rela berkorban, rela menderita seperti yang apa Engkau ajarkan, agar dunia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau terlibat dalam pekerjaan-Mu lewat gereja-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Biarlah kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan. Sebagai gereja-Mu menjadi terang, menjadi teladan. Kami ingin terlibat semua jemaat-Mu Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan. Urapi dan berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Lawatlah mereka, berkati hidup mereka, apa yang dikerjakan tangan yang Kau berkati. Berkati rumah tangga mereka. Dan hamba juga berdoa, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk bangkit menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di mana kami tinggal ya Tuhan. Berkati bangsa ini. Lawat para pemimpin kami. Engkau tahu pandemi masih ada di negara kami ini, bahkan di dunia. Kami mau Tuhan selamatkan bangsa ini. Vaksinasi yang sedang dilakukan boleh Tuhan berhasil untuk mengurangi atau menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Itulah Tuhan doa kami, supaya Engkau bertindak bagi bangsa ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa ini ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa ini. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudara, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.